Ini saya. Hari ini kami bersama-sama dengan Dr. Resmond, dengan Michael, dengan Pak Rizal Fadila, dan ibu-ibu yang tergabung dalam ARM di koordinir Mbak Menu. Kami ingin menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran itu adalah sebuah pemufakatan jahat dengan instansi-instansi yang terkait waktu itu. Ya, terkait waktu itu adalah Kementerian Pendidikan waktu itu, KPU waktu itu, dan lain sebagainya. Dan kan kita bongkar. Kenapa? Karena sejarahnya Gibran kalau tertulis dalam lembar riwayat pendidikan di KPU itu tertulis begini, di Orchard Park Secondary School tadinya 2002-2004. Padahal kami sudah mendapatkan data yang tadi disampaikan oleh Dr. Resmond. Di Orchard Park Secondary School itu hanya ada 2 kelas ya yang kami dapatkan, 2 lembar raport, dan itu tidak cukup. Karena apa? Menurut data dari Profesor Zulfikar, itu adalah seorang profesor di Nanyang University, Orchard Park Secondary School itu bukan SMA, itu SMP plus. Lulusnya hanya dia O level, ordinary level. Itu nggak bisa langsung masuk perguruan tinggi. Dia harus masuk pendidikan lagi untuk dapat A level atau junior college. Ya, jadi harus masuk advanced level. Dan di sini dia seolah-olah masuk UTS 3 tahun. Mana ada UTS Insert 3 tahun? UTS Insert itu pathway. Pathway itu matrikulasi. Biasanya hanya 9 bulan atau 12 bulan. Dan menurut pengakuan Pak Iksan Katonde, orang asli dari Indonesia yang sudah menjadi permanent resident di Sydney, yang mengantar Gibran sendiri dalam kendaraannya, Gibran mengaku tidak selesai ketika di UTS Insert ini. Jadi hanya 6 bulan. Dan di sini baru MDS. Saya terus terang menolak kalau keterangan dari MDS. MDS itu hanya institusi swasta, semacam Universitas Wira Swasta Indonesia, kayak punyanya Sylvester yang sudah ditutup itu. Ya, rankingnya hanya 46 dari 55. Bisa dibayangkan, dan Singapura yang sedemikian hebatnya, ranking MDS itu hanya 46 dari 55 dan tidak tercatat dalam ranking universitas dunia. Atau kalaupun pernah tercatat itu hanya ranking ke 17.000. Universitas di Papua saja itu 11.000 sekian. Ya, jadi luar biasa buruknya MDIS itu. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ngaku lulusan sana, kita ketawain aja itu ya. Siapa itu yang bela-bela itu. Nah, kemudian ini penting. Data di Kementerian Sekretariat Negara ini pun yang resmi begini. Masih tercatat 2004-2007 MDIS dulu, baru ke UTS. Loh, kok bisa? Berarti S1 dulu baru matrikulasi. Nah, ini kan kebalik-balik. Salah dong. Artinya ini ada pengingkaran atau ada kepalsuan atau ada kebohongan. Nah, ini yang paling penting. Yang tadi disampaikan oleh Dr. Resmond. Pak Dr. Sutanto itu ada di sini. Nah, ini penandatangan surat yang menyatakan penyetaraan, dan ini bukan surat penyetaraan. Surat penyetaraan itu harusnya berbunyi surat keputusan, menimbang dan lain sebagainya, memperhatikan dan lain sebagainya. Ini hanya surat keterangan nomor 9149 garis miring bla 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 bla, menyatakan telah menyelesaikan Gibran ini pendidikan grade 12 di UTS Insert. Mana ada pendidikan 6 bulan tidak lulus bisa selesai grade 12. Ya, ini palsu ini. Artinya ini yang kami mohonkan kepada Menteri Pendidikan Dasar Menengah Prof. Abdul Mukti untuk mencabut surat ini. Kalau dicabut surat ini berarti apa? Dia layak untuk kemudian disahkan untuk dimakzulkan. Karena apa? Gibran tidak memenuhi syarat lagi. Ya, dan ini yang penting. Kami hari ini bersama-sama membongkar pemufakatan jahat lagi yang dilakukan oleh KPU pada saat mendaftarkan Gibran. Karena ada keterangan atau ada peraturan yang dibuat oleh KPU, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Ini benar-benar tidak wajar ya syarat ini. Karena syarat ini berbunyi pasal 18 ayat 3. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu bukti kelulusan itu harusnya adalah syarat mendapatkan SMA sederajat. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Kok bisa tiba-tiba ada aturan yang sangat diskriminatif semacam ini? Ini jelas dibuat untuk seorang namanya Gibran Rakabuming Raka, yang setahun berikutnya itu baru dia daftar untuk kemudian masuk sebagai calon wakil presiden. Jadi ini melanggar aturan di atasnya, otomatis dia gugur peraturan KPU. Jadi ini sama seperti peraturan KPU nomor 731 yang kemudian kemarin dibatalkan karena itu menutup 16 syarat. Jadi sekali lagi, biar publik mengerti, biar rakyat mengerti, kehadiran kami itu untuk mempertahankan
ya eksistensi lembaga-lembaga di Indonesia dan untuk menjaga marwah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau kita dipimpin oleh seseorang yang tidak lulus SMA. Nah, SMA aja pakai baju ini aja nggak lulus, nggak bisa kok, gitu. Masa dia mau memimpin negara ini? Ya, gitu. Ojo senggol ijazah sarjana, jangan sampai ijazah. Sarjananya nggak ada, SMA aku. Ojo senggol ijazah SMA aku. Seperti apa, Pak? Jadi begini ya. Pada 2 minggu lalu kami bertemu dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Dr. Eko Susanto, ya, dan kami tanyakan apa sih dokumen yang dipakai, yang diajukan oleh saudara Wapres Gibran, ya, untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan SMK dari Ditjen Dikdasmen pada Agustus 2019. Ya, yang beliau katakan adalah yang diajukan hanya raport 2 tahun terakhir di kelas 10, kelas 11 katanya. Tidak bisa kami lihat, itu katanya. Ya, kata Dr. Eko Susanto. Yang kedua, UTS Insert Foundation Study Certificate. Jadi hanya 3 dokumen saja yang diajukan oleh Gibran untuk mendapatkan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut, ya. Tetapi setelah kita lihat dari repositori Kemendikbud Go ID, ya, ini, ya, e-layanan dikdasmen.kemendikbud Go ID, panduan penggunaan e-layanan penyetaraan ijazah. Di situ ada syarat ketat untuk menyetarakan ijazah, yaitu A sampai F, sampai J. Ya, ada 10 syarat yang harus diupload. Mulai dari foto, ya, berikutnya yang F, ijazah, diploma atau sertifikat. Artinya ijazah asal, ijazah yang mau disetarakan itu harus ada. Ijazah yang mau disetarakan Gibran itu yang nggak ada karena dia tidak punya ijazah SMA atau SMK luar negeri. Itu pun tidak memenuhi dari huruf F ini. Apalagi G-nya, transkrip nilai. H, struktur kurikulum sekolah asal. Sekolah asalnya UTS Insert. Itu bukan sekolah, itu kursus. Baru yang terakhir J, syaratnya adalah raport 3 tahun terakhir. Raport 3 tahun terakhir. Sementara Gibran hanya memiliki raport 2 tahun dari Orchid Park Secondary School. Jadi syarat mutlak ini, ya, baik huruf F, huruf G, huruf H, dan huruf J itu tidak dimiliki Gibran. Gitu loh, bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen itu mengeluarkan surat keterangan penyetaraan. Oleh karena itu kami datang ke sini, ya, karena ini sudah Gibran sudah nyata-nyata melanggar persyaratan yang disyaratkan oleh Ditjen Dikdasmen dalam penyetaraan ijazah. Kami sekarang setelah mendapat bukti ini bukan lagi memohon, meminta, ya, meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti, ya, untuk mencabut surat keterangan penyetaraan untuk Gibran yang diberikan oleh Ditjen Dikdasmen tahun 2019 yang ditandatangani oleh sekretarisnya saat itu Dr. Sutanto SHMA. Karena kami punya bukti dari persyaratan di repositori Kemendikbud atau Kemendikbud.